Maka siapa fakullu man ra'a, dan maka siapa saja yang melihat akan dirinya itu lebih mulia daripada orang yang lain, daripada makhluk Allah, fahuwa mutakabbir, maka dia itu adalah orang yang sombong. Bal yanbaghi, akan tetapi hendaklah wajib bagi diri engkau mempelajari, mengetahui bahawa orang lain itu lebih baik daripada diri engkau. Itu dia. Jadi orang tetap lebih baik daripada kita. Jangan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang. Wadzalikal ghaib, begitu daripada ciptaan Allah. Wa huwa mauqufun ala khatimah. Ya, khatimatul amr halal maut, ketika awak mati, fa huwa mautus sa'adah, maka kita meninggal pun dalam keadaan senang. Maka oleh karena itu, i'tiqadkanlah di dalam diri kita bahawa orang lain itu lebih baik daripada kita. Annaka khairum min ghairika. Apabila engkau mengatakan diri engkau itu lebih baik daripada orang lain, maka engkau adalah jahil yang nyata. Jahil, orang bongak yang sangat jelas itu. Bal yanbaghi yundabu an la tanzira ila ahadin illa wa tara annahu khairam minka. Maka dianjurkan kita tidak melihat kepada orang yang di bawah kita. Maka karena itulah kita tidak akan bisa mengucapkan bahawa orang itu, bahawa kita lebih baik daripada orang tadi. Dan umpama bahawa kita annal fadlallahu ala nafsika, dan hendaklah seseorang mengiktikadkan bahawa orang lain itu lebih baik daripada dia, baik itu dengan cara usahanya, dengan tawadhu'nya, dengan teman-temannya, dengan yang lainnya, maka hendaklah dia tetap mengatakan bahawa orang itu lebih baik daripada aku. Fa in ra'aita saghiran, apabila engkau melihat anak-anak, kulta fi qalbika, engkau ucapkan dalam hati engkau. Kita menengok anak-anak nampak berlari-lari. Ucapkan dalam hati kita apa? Hadza saghir, anak ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah pernah bermaksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khairum minni, maka tidak ada lagi keraguan bahawa anak ini lebih baik daripada aku. Itu ketika menengok anak-anak. Wa in ra'aita kabira, ketika berjumpa dengan orang tua, apa pula yang harus kita ucapkan dalam hati? Kulta, engkau sebutkan di dalam hati, bapa ini adalah hamba Allah, pasti dia lebih dahulu beribadah daripada aku. Maka tidak ada alasan aku untuk mengatakan bahawa orang ini lebih jelek daripada aku. Jadi kalau ketika menengok orang tua kita, bapa ni dah tua, ibadah dah banyak dia lakukan, ibadah dia rajin, pasti dia lebih dekat daripada Allah dibandingkan dengan aku. Begitu harusnya kita ucapkan. Wa in kana syakhsun kabira aliman, begitu juga ketika kita menjumpai dengan orang alim, kita jumpa dengan orang alim, qulta hadza, langsung orang alim yang lebih tua, langsung kita mengatakan pasti dia ni lebih alim daripada aku. Kenapa? Dia pasti sudah mengetahui apa yang belum aku ketahui. Sedangkan aku masih jahil, dia sudah menjadi alim. Maka oleh karena itu ulama-ulama dahulu tu jauh lebih elok daripada kita. Ulama-ulama dahulu tu jauh lebih alim daripada kita. Ini dengan perkataan ini saja. Tak ada tandingannya kita dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Hanafi, dengan Imam Ghazali, dengan Imam Abi Hanifah. Tak ada tandingannya. Orang-orang tu sebelum kita sudah mengaji. Jauh orang itu sudah mengenal ilmu. Kita masih awam, masih jahil. Mereka sudah menjadi orang alim. Maka dia jauh lebih baik daripada kita. Sampai kepada ketika kita berjumpa dengan orang jahil pun, harus ada ucapan. Apa kata kita? Orang ni jahil, dia bermaksiat kepada Allah karena dia jahil. Sedangkan aku bermaksiat kepada Allah padahal aku mengetahui. Maka amat beratlah azab Allah untuk aku. Sampai seperti itu. Orang jahil ni berbuat maksiat karena dia jahil. Dia tak mengetahui. Sedangkan aku mengetahui. Dan aku pun berbuat maksiat. Berarti aku lebih diazab oleh Allah nanti dibandingkan dengan orang jahil tadi. Wa in kana syakhsun kabir fi sinni. Kalau kita menjumpai orang kafir, bagaimana? Sampai ke orang kafir pun begitu juga. La adri asa ayyaslam. Bisa saja ni kafir ni suatu saat nanti dia bisa menjadi orang muslim ini. Dia masuk Islam, kemudian dia beramal soleh, kemudian Allah terima. Bagaimana dengan aku yang hari ini Islam dan suatu saat nanti bisa aku menjadi kafir wa'iyadzubillah dan ternyata aku melakukan amalan keburukan. Kan? Bahaya kan? Maka nak boleh kita mencaci kafir. Imam Ghazali tak boleh. Dalam Minhajul Abidin juga ada itu.
Kita mengatakan kepada, kafir malang tenasib angkan go, tak boleh. Cukup kita mengatakan, ya kafir, boleh, tak apa-apa. Tapi kalau kita tambah ujungnya, kafir, rugi engkau. Alah kalian di dunia ni azab, kena PPKM, besok di akhirat azab pula masuk neraka. Kata gitu. Ini umpama kafir yang azab kena PPKM ini. Tak boleh. Kafir, azab engkau di dunia kan? Kafir, engkau di dunia azab kan? Kata kita umpama kepada kafir. Umpama ada kafir kafir yang hidupnya miskin, kafir yang mati kelaparan atau yang apalah, kita katakan kafir, engkau kan hidup di dunia ni azab engkau, nanti di akhirat azab juga engkau. Nak boleh? Itu tu tak boleh kita ucapkan kepada kafir. Ni Imam Ghazali mengatakan. Kalau nak kafir cukup saja, tapi jangan dihina dia. Suatu saat nanti dia muslim mu'allaf menjadi orang yang lebih mulia dan ternyata kita wa'iyadzubillah menjadi murtad. Na'udzubillah dan menjadi orang yang paling hina. Maka Syekh Ramadan Al-Buti beliau mengatakan apalagi beliau pernah menjelaskan apalagi tak boleh kita mengatakan kafir kepada orang yang jelas-jelas Islam. Dia jelas Islam salat, jelas dia Islam puasa, jelas dia Islam zakat. Kita katakan dia kafir karena dia ziarah kubur. Kita katakan dia kafir karena dia tawassul. Maka lebih parah lagi nanti di hadapan Allah Rabbul Jalla Jalla. Kepada orang kafir saja tak boleh. Maka oleh karena itu jangan keluar kesombongan engkau daripada hati engkau itu bahwa engkau menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab.